Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah Salman Al-Farisi. Betul. Salman Al-Farisi, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Salman, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu, tidak mandi, rajulun, seorang laki-laki, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wa yatatahharu, dan bersuci, mastata'a, semampu dia, min tuhrin, dari persucian, wa yadahinu, dan berminyak, min tuhnihi, dari minyak dia, dan maksudnya itu, ayamassu, atau dia mengambil, menyentuh, maksudnya mengambil, min tibi baitihi, dari wangi-wangian rumahnya. Jadi itu orang kalau mau berangkat Jumatan tuh seperti itu tertibnya, mandi, terus berwangi-wangian, terus dandan yang rapi. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar, fala yufarriqu, maka dia tidak memisahkan baina snaini, di antara dua orang yang sedang duduk berjajar, kemudian dipisahkan. Ima dia ini duduk di antara dia itu langsung sana minggir sini, karena kamu kanan, kamu kiri, ini tak tempati. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Duduk itu haitsu yang tahi saja, yaitu mana kamu, kalau kamu datangnya belakangan ya duduk di belakang sana, bukan ngelangkah. Atau yang dimaksud yufarriqu baina snaini, itu ada orang-orang yang kamu langkah lagi dibenggangkan, kamu maju kamu benggangkan, kamu maju enggak. Kecuali kalau memang itu di depan dua orang itu ada satu tempat yang kosong dan di antara dua orang tidak ada yang mau maju, ya kamu boleh membenggangkan sedikit, saya minta ya pamit juga ya, sedikit saya pengen maju gitu, saya pengen dikasih jalan, sisi Tuhan masih kosong. Nah, itu boleh ya, seperti itu. Tsumma yusalli, kemudian dia salat salat kutiba, yang ditakdirkan lahu padanya. Tsumma yunsitu, kemudian dia diam dan mendengarkan. Idza takallama, bila mana berbicara imam khutbah maksudnya. Illa ghufira, kecuali diampuni lahu baginya ma bainahu, dosa di antara dia, wa bainal Jum'at, dan di antara Jumat al-ukhra yang lain, maksud Jumat yang telah lewat. Rawahul Bukhari. Ya, akhirnya ini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar itu harus ditaubati secara khusus. Wallahu alam. Jadi ya. Wa ana Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an Abi, dari bapaknya Amr, an jaddihi, dari mbahnya Amr, radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yakhillu, tidak halal, li rajulin, bagi seorang laki-laki, ayyu farriqa, untuk memisah, baina snaini, di antara dua orang, illa bi idnihima, kecuali dengan izinnya dua orang itu. Nanti termasuk adab-adabnya orang duduk ya. Ya kadang-kadang itu orang itu nggak ngerti itu. Kalau mau duduk di depan, akhirnya melangkah-langkahi leher-leher orang. Nah, semua penggalai ini tidak sunnah yang seperti itu tidak boleh. Bahkan itu kalau sampai menyakiti saudara Islammu, namanya menyakiti saudara Islam, menyakiti hati saudara Islam, itu haram. Wa ana ibn Shu'aib an Abi an jaddihi, rawahu Abu Dawud Tirmidzi, qala haditsun hasan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dari Abi Dawud, dari Abu Dawud, la yujlasu, tidak diduduki, bainar rajulaini, tempat di antara dua orang, illa bi idnihima, kecuali dengan izinnya dua orang itu. Ini intinya keindahan Islam ini dalam adab ini dan muasyarah. Dua orang duduk bareng, kemudian dia kan mungkin bisa
apa itu berbincang-bincang berdua. Tahu-tahu kamu datang, minggir sana, minggir sini. Aku mau duduk sini, duduk situ. Akhirnya perbincangannya juga jadi terputus. Dia juga jadi tidak enak, mau ngomong apa pada temannya nggak enak. Atau dia kalau mau ngomong temannya, maka dia harus nengok sana, nengok sini, dari belakangmu, dari depanmu, dari itu. Nah, kamu telah memisahkan antara dua orang itu. Maka kalau ingin duduk seperti itu, ya minta izin. Bolehkah saya duduk di sini? Tidakkah mengganggu kepada kalian berdua gitu. Wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, beliau melaknat man orang jalasa yang duduk wastal halaqati, di tengah-tengah halaqah, padahal datangnya itu belakangan. Rawi berikan hadis Abu Dawud bi isnadin hasan, datang belakangan, pengen di tengah-tengah halaqah. Datang belakangan ya di pinggir halaqah, tahu-tahu di tengah mau apa. Penting ini harus dekat. Karena ini ada majelis, ini harus yang paling dekat. Paling dekat itu ya penting. Iya betul, penting. Tambah kamu datang belakangan, akhirnya kamu menyakiti saudara Islammu. Itu tidak penting belas nyakiti saudara Islam itu, bahkan dosa. Jadi seperti orang pengen mencium hajar aswad, mencium hajar aswad, dan itu berdesakan. Bisa mencium hajar aswad dengan syarat harus menyakiti saudara Islamnya. Nah, mencium hajar aswadnya itu juga sunnah, tetapi menyakiti orang Islam haram. Nah, makanya cukup istilam saja dari jauh. Itu, kalau memang tidak ada waktu yang munasib. Kalau lagi nggak berdesakan itu ya mungkin, tapi kalau lagi berdesakan jangan menyakiti saudara Islam. Barang seperti ini masya Allah, dalam Islam itu dipentingkan banget. Menyakiti saudara Islam itu jangan betul-betul itu hanya urusan duduk saja loh, itu diatur dalam Islam. Wa rawa, dan meriwayatkan At-Tirmidzi an Abi Mijlaz anna rajulan, seorang laki-laki qa'ada, dia duduk wasta halqatin, di tengah-tengah halaqah. Faqala, maka berkata Hudzaifah, mal'unun, dilaknat, ala lisan Muhammadin, atas lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulana, atau melaknat Allah ala lisan Muhammadin, atas lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaknat man orang jalasa yang duduk wasal halaqah, di tengah-tengah halaqah. Rawahu Tirmidzi hadisun hasanun sahih, maksudnya datang belakangan terus pengennya duduknya di tengah-tengah kalangan. Kalau datang belakangan ya duduklah di paling belakang, di pinggir. Jangan sampai ngelangkah-ngelangkahi orang untuk pergi ke tengah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Sa'id al-Khudri, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baiknya majelis-majelis adalah yang paling longgar. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari. Ya, gimana itu paling longgar itu? Berarti renggang enggak juga renggang. Jadi majelis itu yang baik itu tidak berdesakan, karena dengan berdesakan itu mungkin saja itu akan menyebabkan nanti menyakiti saudara Islammu. Tapi rapatnya itu bukan rapet berdesakan gini, sana kamu sini, kamu sana, kamu sini gini. Ini tadi punya aku. Kayak sudah begitu jadi berantem. Majelis itu yang luas, yang longgar gitu, sehingga kamu itu masih bergerak enak begitu. Itu majelis yang benar seperti itu. Bukan berarti membuat furjah, bukan membuat lubang-lubang sana sini, sana di pinggir sana, pojok sana, pojok sini, bukan begitu. Itu bukan longgar, namanya kelonggaran. Maksudnya longgar itu sekiranya kamu itu duduk bersila, atau sekiranya kamu itu masih bisa bergerak, itu loh. Sehingga nyaman, enak semuanya. Itu majelis yang benar dibuat itu. Bukan berdesak-desakan, tidak. Sehingga walaupun ngaji lama itu 1 jam 2 jam tuh kamu itu enak aja. Tapi kalau berdesak-desakan, baru setengah jam aja itu sudah pengennya, kenapa nggak berhenti karena berdesakan. Makanya majelis yang baik itu ya yang longgar.
bukan yang pencar-pencar, longgar itu bukan pencar-pencar. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihan ala syartil Bukhari. Pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.